Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi para pemirsa setia Mu'alafah Sifana Channel. Pada pagi hari ini saya ingin mengulas mengenai kehidupan ketika saya sudah menjadi seorang muslim. Saya merasa bahwa kehidupan sebagai seorang muslim itu bukanlah suatu hal yang sangat sulit untuk dijalankan ya, seperti menurut pandangan dari orang-orang lain yang bukan beragama Islam. Jadi menurut saya kehidupan sebagai seorang muslim itu sebenarnya ketentuan yang sudah Allah berikan dalam ajaran Islam itu semuanya untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Seperti saya sudah menyadari ya, sejak jadi seorang muslimah, saya merasa kehidupan saya itu lebih teratur gitu. Jadi karena selama ini kan sebelum menjadi seorang muslim saya merasa tidak beraturan gitu kehidupan. Jadi berdoa tuh suka-suka gitu kan. Sedangkan kalau dalam ajaran Islam itu kan kita beribadah ada waktu-waktunya. Jadi kita dituntut untuk taat kepada Allah dalam hal beribadah gitu. Jadi nggak bisa terserah kita gitu mau ibadahnya atau mau berdoanya kapan. Tapi Allah sudah memberikan ketentuan dalam ibadah. Jadi lebih teratur. Karena memang Allah itu menyukai kehidupan manusia itu semua berketeraturan. Jadi ada aturannya gitu. Jadi seperti dalam ibadah ke satu ya, dan juga syariat Islam itu sendiri kalau menurut saya itu mengatur seluruh pola dari perilaku manusia juga gitu. Jadi manusia tadinya kan kalau nggak ada aturannya kan bisa berbuat suka-suka gitu ya, nggak ada kaidah-kaidah gitu, apa akidah yang harus ditaati gitu. Tapi dalam syariat Islam yang saya pelajari gitu ya, jadi itu mengatur seluruh pola perilaku dari manusia gitu dalam segala aspek kehidupan, ya baik dalam akidah, ibadah, syariah ya dalam arti khusus ya, muamalah maupun siasah gitu. Jadi syariat Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam ya, atau rahmatan lil alamin. Ya, jadi untuk itu ya kita harus diterapkan gitu loh, agar rahmat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan alam sekitarnya gitu. Jadi dalam ajaran Islam ini saya merasakan ya sejak jadi seorang muslimah itu hidup saya itu lebih ada tujuan hidup gitu loh. Tadinya kan saya tidak punya tujuan ya, hidup ini mau kemana gitu. Apa saya dilahirkan hanya untuk bekerja, untuk bersenang-senang, terus mati gitu. Terus tujuan hidup saya kemana gitu, saya nggak tahu gitu loh. Tapi sejak jadi seorang muslimah saya punya tujuan, oh nanti saya nanti di akhirat saya seperti ini, saya dimintain pertanggungjawaban gitu kan dengan perbuatan-perbuatan saya. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu memang dari sang pencipta itu udah yang terbaik gitu loh. Allah ingin yang terbaik untuk manusia, maka diberikanlah agama Islam untuk manusia, karena syariat-syariat itu sendiri juga sebenarnya udah tumbuh sempurna ya. Syariat Islam itu ketika ketika manusia itu pertama kali diciptakan itu semua tuh melalui proses evolusi sejarah. Jadi udah dimulai syariat Islam ini sejak dari penciptaan alam semesta dan manusia pertama gitu. Jadi syariat inilah yang menciptakan masyarakat Islam itu dibangun di atas landasan yang dikehendaki Allah gitu loh, untuk hamba-hambanya, bukan menurut konsep yang ditetapkan atas kemauan segolongan manusia gitu ya, terhadap sejumlah manusia yang selebihnya gitu. Dan di bawah naungan syariat ini menjadi lengkap pertumbuhan jamaah yang bercorak Islam. Jadi memang semua ini aturan ini sudah Allah berikan gitu untuk manusia, supaya manusia itu lebih teratur hidupnya dan membawa manfaat baik bagi dirinya, bagi sesamanya, dan juga untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk bersenang-senang, kemudian cari uang, bersenang-senang, terus mati. Tujuannya apa gitu loh. Allah ingin menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya itu ada tujuan gitu loh, bukannya hanya sekedar ciptakan saja. Jadi sebagai umat muslim kita harus tahu gitu loh, apa tujuan dari Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, itu semua ada tujuannya, untuk apa gitu, kita harus cari tahu gitu. Dan dalam dari tercipta hubungan antara Allah dan manusia seperti apa, kita harus tahu. Jadi manusia itu diciptakan itu untuk
untuk apa gitu kan? Nah, kita dalam Islam ini adalah menurut saya sebagai seorang muslimah, walaupun saya masih belum lama gitu ya, tapi saya melihat Islam ini sebenarnya bukan agama, tapi merupakan jalan hidup gitu. Jalan hidup yang dihadirkan untuk umat manusia oleh Allah. Jalan hidup. Jadi keislaman seseorang itu tidak cukup hanya dalam ucapan ketika dia bersyahadat gitu, nggak cukup seperti itu aja, tapi lebih luas gitu loh. Karena eh, ada lagi rukun Islam, ada lagi rukun iman. Jadi kita harus tahu itu semua. Jadi bukan hanya sekedar bersyahadat. Jadi Islam itu kita harus terima itu secara kafah. Ya seperti di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya di situ termasuk dalam menerapkan syariatnya juga gitu. Bukan hanya sekedar kita udah syahadat terus kita Islam udah gitu selesai. Ya enggak. Jadi kita harus menjalankan ajarannya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan gitu. Nah, dengan ini kita semua mengerti ya bahwa Islam itu sebenarnya mencakup keseluruhan gitu, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi segala perbuatan kita itu harus bersandar pada hukum-hukum Islam, baik itu dari hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ataupun dengan diri kita sendiri, maupun dengan orang lain atau hablum minanas gitu ya. Jadi ada 3 ya, hubungan antara kita dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama kita gitu. Jadi itu banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya Islam ini bukan, ajaran Islam ini ya bukan sesuatu yang rumit gitu. Kalau kita memang niat kita untuk Allah ya, untuk melakukan kehendak Allah itu tuh bukan suatu hal yang rumit, tapi Islam itu sebenarnya indah untuk dijalankan. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan manusia itu harus dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan. Jadi nggak bisa seenak-enaknya juga gitu loh. Jadi harus Allah sudah kasih ketentuan ini berupa ajaran Islam. Kalau kita jalankan, pasti itu membawa kebaikan buat diri kita sendiri gitu. Buat hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan juga untuk sesama kita. Ya. Jadi hablum minallah. Apa arti dari hablum minallah ini? Jadi hubungan kita dengan Allah. Jadi manusia diciptakan itu oleh Allah tuh untuk mengabdi kepada Allah, bukannya untuk diri mereka sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Allah memerintahkan manusia itu hanya menyembah kepada Allah ya, dan beribadah kepadanya. Ibadah ini dalam kaitan yang diperintahkan oleh Allah itu ada banyak ya, baik itu sholat, terus membaca Al-Quran, terus kalau yang punya rezeki dia bisa naik haji, terus dan juga banyak lain seperti sedekah, seperti zakat, kayak itu tuh termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama ya kita misalkan sebutlah sholat dulu ya, yang harus kita lakukan 5 waktu dalam sehari. Salat itu adalah salah satu ibadah yang Allah wajib kita lakukan, yang Allah perintahkan ya. Seperti sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, itu dari surat Al-Baqarah ayat 3, 43, 45, ayat 83, dan surat An-Nisa ayat 43. Semua itu disebutkan mengenai sholat ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menekankan begitu pentingnya sholat, sehingga kelak sholat itu adalah ibadah pertama yang diperiksa dalam perhitungan amal di akhirat dan menjadi tolak ukur seluruh amal ibadah kita yang lainnya gitu. Jadi yang pertama-tama nanti diminta pertanggungjawaban kita di akhirat itu ya sholat kita gitu. Apakah sholat kita itu sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan, ya kan, sudah melaksanakannya dengan sesuai dengan ketentuan, misalkan apakah baju yang kita kenakan itu suci, terus tempat kita beribadah itu sudah bersih, dan cara kita berwudu sudah benar gitu kan, menghadap kiblat seperti itu harus sesuai dengan yang ketentuan dari Allah gitu. Jadi dari ibadah dari sholat itu dulu yang harus pertama-tama kita perbaiki dalam kehidupan kita. Setelah itu baru kalau misalnya sudah kita sholat ya, jadi kalau kita sholat kita baik, seluruh amal ibadah kita juga baik. Begitu juga sebaliknya, bila sholatnya kita itu tidak baik ya, atau misalnya tidak pernah sholat, ya maka jeleklah juga seluruh amal ibadah kita. Jadi tolak ukur ibadah kita itu dimulai dengan sholat dulu gitu. Nah, karena begitu penting sholat, maka sholat itu juga disebutkan sebagai tiangnya agama, ya, atau tiangnya agama Islam ya. Jadi siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Sebaliknya, kalau misalnya dia meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan tiang agama. Nah, jadi itulah sebabnya sholat diwajibkan bagi seluruh umat muslim dewasa yang berakal tanpa kecuali ya. Dan sesungguhnya sholat juga diperintahkan dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW.
Nah, seperti Nabi Isa alaihissalam juga sholat, ya kan? Semua dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua mereka itu sholat, cuman memang belum mengikuti sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna dari sholat yang Allah sudah perintahkan untuk umat manusia, seperti itu. Jadi dari Nabi Adam juga semua sudah diperintahkan untuk sholat, karena sebagai bentuk penyembahan dan ketundukan atau sujud dari seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang enggan melakukan sholat, maka akan mendapatkan siksa yang amat pedih sejak di alam barzakh atau kubur hingga di kehidupan akhirat nanti. Nah, saya sapa-sapa dulu untuk DJ Kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Edi Suryanto, mantap saudariku, terima kasih. Untuk Aryani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini lagi mau mengupas aja ya, mengulas mengenai sebenarnya kan banyak orang bilang itu katanya kalau hidup jadi seorang muslim itu katanya sulit, katanya ntar bagaimana mau maju, katanya orang sholat mulu, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ya waktunya habis buat sholat, ada yang bilang seperti itu kan, tapi justru menurut saya, sejak saya jadi seorang muslimah, justru kalau saya nggak sholat itu seperti ada yang kurang gitu loh. Saya seperti punya apa ya, ada yang kurang lah, kayak saya berhutang gitu loh, berhutang tanggung jawab kepada Allah. Jadi kalau saya nggak sholat sekali aja, misalnya saya melalaikan sholat gitu, misalnya saya lagi di jalan terus saya nggak sempat sholat atau gimana, saya selalu usahakan walaupun di jalan saya harus sholat gitu. Saya kan bisa berhenti di masjid atau apa, tapi kalau misalnya sampai 10 saya nggak sholat pun saya merasa ya Allah kayaknya saya berdosa banget gitu, kayaknya ya Allah saya nggak sholat gitu, kayaknya ya Allah gitu, kayaknya gimana sih, merasa bersalah banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit gitu. Kalau menurut saya sholat itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Karena kalau kita pikir, wah saya mau cari uang dulu lah, masa saya sholat dulu gitu kan. Justru kalau kita mengutamakan ibadah kita kepada Allah, kita mengutamakan perintah Allah, itu rizki itu nggak akan lari kemana gitu. Pasti akan mengikuti kita, kita nggak perlu khawatir, oh kalau saya sholat terus saya kehilangan rizki saya. Ya enggak, justru kalau kita mendahulukan Allah, Allah pasti mengingat kita, mengutamakan kita, melimpahkan rezeki kepada kita gitu, karena Allah melihat, oh ini umatku ini taat gitu kan, selalu sholat, selalu berdoa, baca Quran, selalu zakat, sedekah, pasti juga Allah akan mengutamakan gitu, mengutamakan hamba-hambanya yang taat kepadanya gitu ya. Dan juga selain itu kita harus sering membaca Al-Quran, karena hanya sekedar sholat aja kita nggak pernah baca Al-Quran, dan Al-Quran itu kita taruh sampai berdebu, sampai nggak pernah dibuka-buka, ya kita nggak tahu dong Allah tuh mau bicara sama kita tuh apa gitu. Jadi jangan kita hanya berbicara kepada Allah, ya Allah saya mohon begini-begini, saya minta rezeki, saya minta kesehatan, saya minta bla 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 bla, banyak permohonannya, tapi kita sendiri nggak mau dengar Allah bicara sama kita gitu. Dengan cara bagaimana Allah bicara, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, saya tuh merasa Allah tuh sedang berbicara dengan saya gitu. Jadi Allah tuh sedang menegur saya, apa nih yang kurang dari diri saya. Allah tuh tunjukkan, oh kadang saya kalau lagi baca Quran, saya suka menemukan ayat-ayat yang seolah-olah tuh memang Allah tuh lagi memberi jawabannya kepada saya gitu. Ketika saya punya suatu permasalahan dan saya ingin bertanya gitu kepada Allah gitu, bagaimana ini, kenapa begini, dan Allah memberikan jawabannya gitu. Ketika saya baca Quran, memang ada di situ ayatnya dan terjawab gitu loh pertanyaan saya. Jadi memang Allah tuh memberikan jawabannya itu lewat Al-Quran itu sendiri gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan firman dari Allah. Allah yang berbicara melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah tuh berbicara kepada kita melalui apa ya? Melalui Al-Quran itu gitu loh. Jadi kenapa penting membaca Al-Quran? Karena semua orang tahu ya, kitab suci umat Islam itu Al-Quran. Ya di dalamnya itu, di dalam Al-Quran terdapat apa? Kan ada hukum, ada aturan, ada pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam gitu. Jadi selain dari itu semua juga dalam Al-Quran juga terdapat pengetahuan gitu kan, dari sejarah atau cerita yang bisa dijadikan hikmah bagi umat manusia gitu. Nah Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari untuk dilaksanakan. Jadi bukan hanya dibaca, dipelajari aja tapi nggak dilaksanakan. Karena itu penting untuk dilaksanakan, untuk dijadikan acuan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu sebagai pedoman. Untuk Febri Anwar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ikhwan Villa yang ada di live chat. Kemudian ya, gini ya Ikhwan Villa. Jadi saya merasa kalau pentingnya membaca Al-Quran gitu. Kenapa ya? Karena
Kalau kita hanya sholat, kita nggak baca Al-Quran. Jadi seolah-olah kita tuh komunikasinya tuh hanya satu arah. Kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Tapi Allah, kita nggak membiarkan Allah berbicara kepada kita gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca Al-Quran. Jadi Allah juga ingin berbicara sama kita sebagai hambanya. Ya kan, memberi petunjuk, memberi jalan keluar, memberi petunjuknya melalui apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita bisa menemukan jawabannya. Dan saya sudah mengalami itu sendiri gitu loh, ketika saya punya pertanyaan dan secara memang kan saya baca, kalau baca Al-Quran itu urut dari depan gitu ya, selembar, kalau habis sholat saya usahakan baca Al-Quran salah satu halaman gitu. Jadi ketika saya membaca satu halaman atau dua halaman itu tuh ada ayat-ayat yang merupakan jawaban dari apa yang saya pertanyaan gitu, yang ada di hati saya gitu, terjawab gitu. Jadi memang Allah itu berbicara melalui Al-Quran gitu. Itulah pentingnya membaca Al-Quran. Jadi kalau bila umat Islam ya selalu bersandar kepada Al-Quran ya dan hadis, maka akan menjadi umat yang kuat gitu loh. Sebaliknya kalau umat Islam tidak mau membaca dan mempelajari Al-Quran, maka mereka tidak mengerti aturan yang harus dianut sebagai seorang muslim gitu loh. Ya kan? Atau dengan kata lain menjadi orang yang bodoh atau jahil, yaitu bodoh dalam ilmu agama, dan akibatnya bisa diduga umat Islam akan semakin jauh dari Islam dan menjadi kaum yang lemah, bahkan menuju kepada kehancuran. Jadi itulah pentingnya membaca Al-Quran gitu ya, ikhwan fillah. Untuk Yana Budiana, Yana siapa? Yana Rusdiana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogor nyimak. Bagaimana di Bogor, hujankah hari ini? Kalau di sini nggak hujan-hujan, di Bogor kan kota hujan ya, hujan terus pasti. Kemudian ya yang kedua ya, tadi kan hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara kita sholat, baca Al-Quran, ya kan? Nah, terus selain itu hubungan dengan diri kita sendiri dengan cara bagaimana? Hubungan yang dimaksud dengan hubungan dengan diri kita sendiri ya. Jadi ini berkaitan dengan segala aktivitas dan tingkah laku setiap individu gitu loh. Harus berdasarkan Islam. Ya, mulai dari cara berpakaian, cara bersikap, dan sebagainya ya. Jadi adapun akhlak pada diri sendiri diantara mencakup yaitu berakhlak terhadap jasmani, ya kan, menjaga kebersihan dirinya. Jadi Islam itu menjadikan kebersihan sebagai bagian dari iman, ya kan. Jadi ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh atau badan. Ya, dan Rasulullah sendiri memerintahkan sahabat-sahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih, baik dan rapi, terutama pada hari Jumat, memakai wewangian dan selalu bersugi. Jadi menjaga makan minumnya juga perlu ya, bersederhanalah dalam makan dan minum. Berlebihan atau melampaui dalam ajaran Islam itu tidak diperbolehkan ya. Jadi sebaiknya itu sepertiga dari perut itu diikaskan untuk makanan ya. Jadi sebagian dari perut itu dikaskan untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Jadi kita nggak boleh terlalu kenyangan atau terlalu kelaparan gitu. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan dalam segala hal gitu loh. Maaf, ini kameranya jatuh. Jadi begitu ya, ikhwan fillah. Jadi nggak boleh berlebihan gitu. Jadi kita dalam hal berpakaian, dalam hal makanan. Jadi seperti itu ya. Dan juga kita nggak boleh mengabaikan latihan jasmani kita gitu. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Jadi semua untuk apa? Semua itu kita lakukan itu sesuai dengan apa yang udah Islam ajarkan gitu, tanpa mengabaikan hak-hak Allah, diri, keluarga, masyarakat ya. Dan dalam arti kata tidak mengabaikan kewajiban kita untuk beribadah sesuai dengan kemampuan diri kita, menjaga muruah, adat bermasyarakat, dan seumpamanya diri kita, dan seumpamanya rupa diri kita. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan baju kita gitu kan. Kita harus rajin mandi, rajin sikat gigi, itu semua termasuk gitu ya untuk kebersihan diri kita. Jadi seorang muslim itu mestilah mempunyai rupa diri yang baik, dalam arti berpenampilan jangan berlebihan, misalkan memakai perhiasan atau dan lain sebagainya, atau mungkin rias wajah yang berlebihan gitu ya, seperti baju yang terlalu mencolok gitu. Itu tuh sebenarnya nggak boleh. Bersikap berpenampilanlah yang sederhana, jadi tidak menarik perhatian orang, tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh dalam Islam gitu loh. Tidak boleh berlebihan lah dalam hal makanan, penampilan, seperti itu ya. Jadi Islam itu tidak pernah mengizinkan budaya yang tidak senonoh, misalkan berpakaian compang-camping, kusut gitu kan. Dan Islam itu juga adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik.
Jadi kalau setengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawaduk, ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawaduk tidak melakukan begitu. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampaui dan takabur, berakhlak terhadap akalnya. Jadi nggak boleh berlebihan gitu, dan gue nggak boleh berpenampilan compang-camping seperti itu juga nggak boleh gitu. Untuk simbolom, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seorang umat muslim juga harus memenuhi akal kita tuh dengan ilmu ya. Jadi akhlak muslim ialah menjaganya agar tidak rusak ya. Dengan mengambil sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. Kayak seperti ilmu fardu ain yang menjadi asas bagi diri seorang muslim, hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja, asalkan dia berakal dan cukup umur. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. Jadi penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Kekufuran atau kufur akan nikmat dan kealfaan umat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah, bacaannya, tajwidnya, dan tafsirnya. Kemudian hadis-hadis Rasul, sirah, sejarah sahabat, ulama, dan juga sejarah Islam, hukum hakam ibadat, serta muamalah. Dan juga umat Islam juga hendaklah membuka pola pikirnya ya, tingkat pikirannya terhadap segala bentuk ilmu, termasuk juga bahasa asing, supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Sabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syria. Abdullah bin Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Beliau mempunyai 100 orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan dan apabila berhubungan dengan mereka, dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. Jadi kita harus mempunyai ilmu sebagai umat Islam gitu loh ya. Untuk iya benar, untuk Febri Anwar, orang yang beradab lebih utama daripada orang yang berilmu. Memang betul, tapi kita sebagai umat Islam juga harus tetap terus belajar gitu, harus tetap punya ilmu ya. Ilmu bukan berarti kita mengutamakan belajar tapi adab kita nggak ada atau ibadah kita nggak ibadah gitu, enggak. Jadi itu harus berjalan selaras gitu ya. Yang diutamakan adalah ibadah kita, yaitu sholat kita, baca Quran, seperti itu ya kan. Jadi berakhlak terhadap jiwa itu perlu disucikan selalu ya. Misalkan begitu juga dengan jiwa, pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya, yaitu dengan bertobat, dengan bermukarabah, bermuhasabah, bermujahadah, memperbanyak ibadah, menghadiri majelis imam untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita. Tidak boleh sendirian, karena lantaran daripada itu kita perlu mempunyai sahabat yang soleh, memperingatkan diri kita. Di samping itu kita juga perlu berdoa kepada Allah. Jadi dalam hal ini penting supaya kita sering menghadiri pengajian gitu, seperti itu ya. Jadi kita harus kalau diusahakan tuh harus terus rutin lah bertemu dengan sesama muslim yang soleh. Itu tujuannya apa? Untuk memperkuat keimanan kita, harus menghadiri majelis taklim seperti itu. Jadi kita mendapatkan banyak ilmu gitu dari orang-orang yang lebih berilmu gitu kan, yang mempunyai ilmu memang mempunyai ilmu agamanya tuh memang udah mumpuni gitu. Jadi seperti kaum alim ulama, seperti Pak Ustadz, seperti itu. Jadi kita belajar dari mereka. Sering banyak bertanya kepada Pak Ustadz, misalkan kalau kita ada yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh belajar sendiri gitu. Jadi kalau nggak ada kita belajar sendiri, kita nggak ada yang membimbing juga sulit. Takutnya kita kalau ajaran Islam tuh nggak bisa sembarangan menafsirkan. Kita harus ada yang membimbing gitu loh. Kita perlu seorang guru, dan gurunya itu memang guru yang mempunyai ilmu agama yang baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar guru yang misalkan ilmunya misalkan masih belum terlalu dalam atau bagaimana ya. Jadi kita harus pilih-pilih juga gitu, nggak bisa sembarangan berguru. Ya kita nggak mau mendapatkan ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran ya kan. Jadi kemudian yang ketiga itu yang selain dari hablum minallah, dan untuk diri sendiri kita juga ada hablum minanas. Hablum minanas ini apa? Yaitu Allah itu memerintahkan manusia itu untuk saling menyayangi gitu. Jadi hubungan kita antara sesama manusia gitu ya. Jadi
dengan berbuat baik kepada satu sama lainnya. Jadi Allah itu semua mengatur masalah hubungan yang baik sesama manusia gitu. Antara lain yang misalkan mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih penting, ya kan, seperti di surat Al-Quran ya, di surat yang kedua ayat 177 dan surat yang ke-59 ayat yang ke-9. Di situ berbuat baik adalah merupakan sebaik-baiknya amalan. Ya, di situ di surat Al-Quran ketiga ayat 92. Dan juga menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak merugikan orang lain. Jadi kita itu nggak boleh, ketika kita berdagang kita nggak boleh curang gitu ya. Itu kan berarti kan sudah merugikan orang lain seperti itu. Dan juga mengurangi takaran ya, termasuk korupsi kecil-kecilan, ya kan. Dan juga kita harus berinfak atau memberikan sebagian rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, seperti di Quran surat kedua ayat 254. Dan juga tolong menolong dan berkasih sayang. Jadi kesimpulannya adalah segala perbuatan baik kepada sesama manusia, tidak merugikan orang lain, tolong menolong dan kasih sayang itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Artinya hubungan baik kepada sesama manusia itu dalam rangka hubungan baik juga kepada Allah. Ya kan, dalam melaksanakan perintah Allah kita harus berbuat baik kepada sesama manusia gitu kan. Jadi jangan serakah kalau kita punya harta gitu kan. Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu untuk menjadi saluran kebaikan buat sesama kita yang membutuhkan. Jadi bukan untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi semakin kita Allah berikan rezeki, kita bagi kepada sesama kita, justru Allah akan melebihkan lagi rezeki kita karena Allah melihat, oh ya hambaku yang ini udah dikasih rezeki, dia nggak serakah nggak untuk diri dia sendiri, dia mau menolong orang lain yang kekurangan gitu loh. Jadi semakin dilebihkan lagi rezekinya gitu loh. Karena Allah memang menginginkannya seperti itu. Jadi kita ini menjadi saluran kebaikan untuk sesama makhluk, bukan hanya manusia ya, bisa juga ke hewan. Misalkan kita ketemu ada kucing di jalan, kita kasih dia makan, itu udah merupakan ada pahalanya tersendiri gitu loh di hadapan Allah. Karena kita berbagi rezeki itu nggak harus selalu kepada manusia gitu. Bisa juga kepada hewan, misalkan kita ketemukan di pinggir jalan, kita kasih dia makan, itu udah termasuk kita itu bersedekah gitu kepada makhluk hidup itu, kepada kucing itu atau hewan apapun itu gitu loh. Nah, jadi untuk mitakur ya, apa ini namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia hadir. Aduh, jauh nih. MLH Tokur dan juga untuk Anissa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan kata lain ya, hablum minanas ini dalam rangka hablum minallah. Keduanya ini sejalan gitu loh. Jadi ini berjalan seiringan. Kita berbuat baik kepada orang, itu sama aja kita berbuat baik untuk Allah juga. Kenapa? Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah merintahkan untuk berbuat baiklah kepada sesama kita gitu kan. Jadi ya itu antara itu saling selaras gitu loh. Karena memang Allah memerintahkannya seperti itu kan. Allah beri kita rezeki itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi justru Allah inginnya tuh kita berbagi untuk sesama kita gitu. Selain itu memberikan kebaikan buat orang lain, itu memberikan kebaikan buat diri kita sendiri, karena itu Allah nanti akan memberikan kepada kita pahala gitu kan. Kita kasih orang rumah di dunia, Allah kasih itu orang rumah di surga gitu loh. Lebih berharga mana rumah di surga apa rumah di akhirat? Kalau menurut saya justru lebih berharga rumah di akhirat gitu loh, rumah di surga, jadi lebih abadi. Ya kan, kalau sampai ada orang yang berbaik hati mau memberikan uangnya menolong orang yang susah, yang rumahnya rusak dibenerin, yang ingin bangun musola masjid dibangunin, itu sebenarnya dia lagi menabung untuk di akhirat dia gitu loh. Menabung pahala kebaikan segala itu kan dicatat oleh malaikat. Semua perbuatan baik kita dicatat. Jadi semakin kita memberi untuk sesama umat manusia, itu tuh semua tuh kita seperti menabung untuk di akhirat kita, kehidupan di akhirat gitu. Allah menjamin itu. Jadi udah pasti orang yang suka banyak memberi pasti juga akan diberi gitu loh oleh Allah, itu berkali-kali lipat gitu. Bahkan ada yang langsung di dunia dan juga di akhirat juga nanti dikasih gitu loh. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman pribadi ya, ketika Pak Ustadz dulu, saya kan, dia cerita nih Pak Ustadz, saya lagi jalan kaki, nah terus ketemu bapak-bapak sendalnya putus, saya kasihan, saya bilang, oh ya nih Pak sendal saya kasih. Nah terus setelah itu dia jalan, dia nggak pakai sendal kan, Pak Ustadz itu nggak pakai sendal karena sendalnya dikasih ke orang. Nggak lama ada orang ketemu lagi dia sama orang, ini Pak Ustadznya di jalan pulang kan. Pak Ustadz kok nggak pakai sendal? Iya sendal saya kasih tadi, ada bapak-bapak kasihan itu putus sendalnya.
oh kok gitu, oh ya udah Pak Ustadz sini, Pak Ustadz saya beliin sendal, langsung Pak Ustadz itu dapat dikasih sendal lagi sama orang itu gitu loh. Jadi kan itu gimana ya, kita berbuat baik sama orang itu nggak pernah ada ruginya gitu loh, pasti itu membawa kebaikan buat diri kita sendiri. Ada yang langsung dibalas gitu kan kebaikan kita, buktinya Pak Ustadz itu langsung dapat sendal baru kan. Ada juga yang nanti dibalas nanti gitu loh, di akhirat gitu, kehidupan di akhirat. Jadi semua itu nggak pernah rugi, kita nggak pernah rugi berbuat baik sama orang gitu, nggak pernah merasa aduh nanti duit gua kurang dong, gua kasih ke dia. Nggak usah berpikir begitu, justru jika kita memberi dengan ikhlas, Allah akan melimpahkan lagi berkali-kali lipat uang yang sudah kita keluarkan untuk orang lain gitu. Nggak usah merasa aduh nanti saya bagaimana, uang saya sayangnya dikasih ke itu orang, saya kerja keras capek. Nggak usah merasa rugi seperti itu, tidak, semua kebaikan kita tuh dicatat gitu loh sama Allah, tidak ada yang nggak dicatat gitu, walaupun sekecil kita kasih uang 1.000 perak pun Allah tuh catat gitu loh, akan dibalas semuanya, diberikan pahala gitu ya. Untuk iya, untuk Denny Garang, perkuat iman, perdalam ilmu dan perbanyak amal. Iya benar, untuk Denny Garang. Jadi gini ya, jadi kalau kita itu ya berbuat baik itu kepada sesama manusia itu nggak pernah ada ruginya lah, istilah kata begitu ya. Kalau saya mengalami sendiri, banyak orang-orang yang berbuat baik sama saya gitu ya, dan rezeki mereka itu selalu ditambahkan sama Allah, selalu ditambahkan gitu, nggak pernah dikurangi, nggak, malah dilebihkan gitu. Jadi saya merasa ya memang Allah itu maha baik gitu, Allah itu maha baik, Allah tahu siapa yang niat hatinya itu ikhlas ya kan, tulus mau membantu sesama, pasti Allah juga akan melimpahkan rizkinya gitu, lebih gitu kepada orang itu gitu. Makanya kita sebagai umat Islam itu ya nggak boleh punya pikiran wah egois gitu, seolah-olah egois buat diri saya sendiri. Kalau kita punya kemampuan untuk menolong ya kita tolong gitu semampu kita gitu. Jadi nggak boleh, memang Allah itu nggak menginginkan umatnya itu untuk saling tolong menolong, saling berbagi. Kenapa? Itu buat kebaikan diri umatnya sendiri gitu, bukannya untuk kebaikan Allah, bukan. Karena Allah itu menciptakan manusia ya seperti itu, tujuannya untuk saling berbagi, saling menolong, ya kan, pertama-tama untuk beribadah kepada Allah, ya kan, hablum minallah. Yang kedua, kita harus membersihkan diri kita sendiri ya, dalam arti kita juga nggak boleh berlebihan dalam memperlakukan diri kita nggak boleh jorok, harus selalu menjaga kebersihan, dan juga kita nggak boleh berlebihan dalam hal makanan, bertutur kata, seperti itu kita harus menjaga adab kita, ya kan, etika kita, sopan santun kita. Kan ada istilahnya kalau kita sopan orang pun segan, nah itu memang benar. Jadi kalau kita harus menjaga etika kita, attitude kita sebagai seorang muslim, walaupun kita berhadapan dengan orang-orang kafir, misalkan kita harus tetap baik sama mereka gitu, nggak boleh dia orang kafir, misalkan dibeda-bedain gitu, apa nggak usah, kita harus memperlakukan semua umat manusia itu sama gitu, karena di mata Allah semua manusia itu sama, kita nggak tahu dalam hati mereka, bisa jadi mereka sekarang ini kafir ya kan, bisa jadi mereka sekarang ini non muslim, tapi siapa tahu nanti besok atau lusa Allah memberikan dia hidayah ya kan, terus dia oh ya udah dah, dia sadar, akhirnya dia mau masuk Islam, kan kita nggak tahu. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang, misalkan wah dia ini kafir nih pasti masuk neraka nih, nggak bisa begitu. Kita harus tetap berpikiran positif ya, positifnya dalam arti ya mungkin dia sekarang kafir, mungkin dia sekarang non Islam ya kan, non Muslim, tapi kan siapa tahu nanti besok atau mungkin lusa atau mungkin tahun depan atau bulan depan mungkin dia dapat hidayah ya kan, terus dia menjadi saudara muslim sama seperti kita gitu. Makanya kita justru harus lebih baik lagi gitu memperlakukan orang-orang yang masih kafir gitu, karena itu bisa jadi suatu kesaksian juga buat mereka bahwa ternyata orang muslim itu ya seperti ini gitu, baik gitu kepada semua orang, bukan hanya baiknya kepada umat muslim aja gitu loh. Gitu, seperti itu. Jadi kita harus memberikan kesaksian melalui perbuatan kita, tutur kata kita, seperti itu. Jadi jangan anggapan-anggapan orang kan selama ini oh orang Islam tuh begini, fanatik ya kan, baiknya cuma sama orang Islam aja. Dan dulu pola pikir saya seperti itu waktu saya masih kafir ya. Jadi saya berpikir, saya dulu pernah punya teman memang seperti itu ya, ada yang kayaknya kalau ke saya kok sikapnya beda gitu, kalau ke sama orang muslim kayaknya baik, atau mungkin hanya perasaan saya aja, saya juga nggak tahu ya. Cuman
Kalau saya sih orangnya nggak fanatik, saya bergaul dengan siapa aja gitu ya, walaupun saya waktu itu masih belum Islam gitu, tapi saya punya pikiran kok kayaknya orang Islam tuh rasis gitu. Pikiran saya tuh seperti itu waktu itu. Cuma setelah saya menjadi seorang Muslim ya, justru saya bergaul gitu dengan orang-orang sesama Muslim yang di JCC gitu ya. Saya melihat mereka nggak rasis kok, mereka baik ke orang-orang kafir, mereka bersahabat walaupun kita berdialog gitu di JCC ya, misalkan berdialog tentang agama gitu kan, kita ngotot-ngototan nih mempertahankan akidah kita kan, agama kita, tapi setelah udah berdebat gitu, setelah udah berdialog, setelah live udah selesai ya kita bersaudara gitu, maksudnya bersahabat gitu loh, bersahabat, jadi nggak ada permusuhan, malah kita bisa bercanda-bercanda seperti temen aja biasa gitu, jadi nggak ada rasa dendam, wah tadi gua sama dia udah ngotot-ngototan nih soal agama terus akhirnya jadi musuhan gitu, enggak, justru kita itu berdialog, berdebat gitu ya, itu yang mempertahankan akidah agama ya nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja gitu kan, kamu tetap di iman kamu, saya tetap di iman saya, ya udah, ya kan, kita kan cuma mau menyatakan oh begini loh ajaran Islam tuh nggak seperti itu gitu kan, kita cuma ingin mengedukasi mereka gitu, kalau mereka mau menerima ya syukur, kalau nggak mau ya sudah, tapi bukan berarti kalau mereka nggak mau menerima terus kita musuhin mereka gitu, enggak. Kenapa? Karena kita nggak tahu hati orang, kan bisa aja berubah ya. Suatu saat Allah kasih dia hidayah, terus kemudian dia sadar, oh iya ya ternyata benar loh ajaran Islam itu. Akhirnya dia bersahadat. Nah, terus kita udah terlanjur benci dia, kan akhirnya yang jadi dosa kan kita, ya kan? Makanya kita nggak usah membenci siapapun itu, mau orang kafir, mau siapa. Kita justru harus berpikirnya begini, siapa tahu dia sekarang kafir, siapa tahu besok lusa dia udah muslim gitu kan, kita nggak tahu hati orang gitu. Ini untuk Mailin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mailin ini mu'alafah juga ya. Selamat pagi ya Mailin. Dan untuk Anissa juga. Jadi gini ya, jadi saya tuh sejak saya bergaul gitu dengan sesama Muslim gitu ya di JCC ya, dan saya mendapat banyak teman baru lah ya sejak saya jadi seorang Muslim dan bergaul di JCC itu ya. Saya di situ banyak melihat gitu, ternyata tuh persaudaraan Muslim itu tuh sangat erat gitu loh, kita saling membantu gitu kan. Seperti sekarang kan JCC lagi membangun masjid tuh ya di Blora, jadi benar-benar gitu loh, kita tuh JCC ini kan yayasan, jadi kita tuh bukannya untuk pribadi gitu, memang kita untuk khusus untuk dakwah, untuk syiar, untuk membantu orang yang berkekurangan seperti itu ya. Nah, untuk saya juga menghimbau nih untuk Ikhwan Villa bagi yang ingin memberikan donasi untuk pembangunan masjid di Blora, ya itu bisa disalurkan ya, saya udah ada cantumkan itu nomor rekeningnya di komunitas saya, di channel saya itu nomor rekening itu sementara masih pakai nama nomor rekening Pak Yanwar ya, nanti mau bikin rekening untuk JCC ya sebagai yayasan gitu. Jadi bisa disalurkan ke situ kalau yang memberikan donasi untuk masjid. Jadi kita itu memang JCC ini yayasan bukan yang untuk kepentingan pribadi gitu loh. Jadi memang untuk kepentingan umat gitu loh. Jadi dari umat dan untuk umat gitu, seperti itu ya. Jadi disalurkan seperti ada yang misalkan di Blora ini kan belum ada masjid satupun di sana. Jadi kita ke sana, kita lihat lokasinya memang benar gak ada masjid, nah akhirnya dibangun gitu loh. Nah sekarang ini lagi proses pembangunan masjid di Blora seperti itu. Jadi saya melihat memang persaudaraannya itu ya sangat tinggi ya, sebagai umat Islam saling membantu, ya kan, kita tuh nggak ada egois, nggak ada serakah gitu, nggak mementingkan duniawi gitu. Jadi yang kita cari itu ya memang untuk akhirat kita gitu loh, bukan untuk duniawi. Kita duniawi hanya untuk menyambung hidup, kita perlu cari uang gitu di dunia, tapi bukannya sebagai prioritas gitu. Prioritas kita tetap Allah gitu loh, untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Dunia itu cuma sementara, cuma permainan, cuma senda gurau kalau yang Al-Quran katakan seperti itu. Jadi yang kehidupan yang sesungguhnya itu ya kehidupan di akhirat gitu loh, bukan kehidupan di dunia ini. Surganya umat Islam itu bukannya di dunia gitu. Kita di dunia ini kita cari uang cuma untuk ya supaya kita bisa bertahan hidup aja gitu loh, supaya kita bisa menolong sesama gitu aja, bukannya untuk wah kita mau bawa kumpulin harta sebanyak-banyaknya terus kita kalau kita mati hartanya bisa kita bawa gitu ke liang kubur, kan nggak bisa, ya kan. Jadi kita harus memanfaatkan rezeki kita itu justru untuk mengumpulkan pahala kita, untuk berbagi kepada sesama kita. Semakin kita banyak berbagi, itu semakin banyak pahala yang kita dapat gitu loh. Untuk bekal kita di akhirat, itu yang lebih penting kalau menurut saya gitu loh.
Iya kan? Nah, untuk Rusil Syah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, untuk MLH Tokur sebenarnya yang punya sifat seperti itu hanya karena dia kurang mempelajari tentang agama sendiri. Karena sesungguhnya setiap agama itu membenci rasisme. Iya, seperti itu. Cuman kan orang-orang di luar agama Islam tuh berpikir agama Islam itu katanya agama rasis, katanya agama barbar, katanya agama teroris. Tapi setelah saya mempelajari Islam, enggak kok. Justru saya merasa Islam itu indah. Indah kenapa? Karena dalam ajaran Islam itu mengatur setiap aspek kehidupan manusia gitu ya. Jadi mulai dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, itu tuh semua ada doa-doanya dan saya itu nggak dapet itu dari agama saya sebelumnya gitu loh. Jadi saya juga baru tahu ya, ternyata seorang muslim tuh harus begini, menjaga kebersihan, ya kan. Pokoknya semua tuh benar-benar apa ya, indah lah, nggak sulit gitu untuk dijalankan gitu loh. Islam itu indah, nggak ada yang sulit. Kalau ada yang bilang, oh jadi Islam itu sulit ya, katanya harus disunat kalau yang cowoknya. Lah justru bukannya sunat itu bagus gitu loh. Nggak ada yang sulit. Zaman sekarang tuh udah modern, jadi kesehatan tuh justru penting gitu loh. Sunat itu buat kesehatan, bukannya untuk nanti gua sakit disunat. Enggak, zaman sekarang udah modern, sunat juga udah nggak sakit gitu loh. Jadi bukan suatu alasan ya, misalkan oh saya nggak mau masuk Islam karena nanti saya disunat, misalkan untuk yang cowoknya kan. Sebenarnya itu sunat itu buat kebersihan, buat diri dia sendiri, buat kesehatan. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang menyakitkan gitu loh. Itu buat kesehatan dia sendiri. Jadi bukannya hal yang sulit ya kalau menurut saya. Itu hanya alasan aja kalau bilang, oh nanti masuk Islam, nanti saya mesti disunat dong, tersakit dong. Ya itu kan nanti kalau misalkan zaman sekarang nih ya, tuh udah obat-obat itu udah canggih deh. Ada yang laser lah, ada yang segala macam, itu nggak sakit sama sekali gitu loh. Justru nanti manfaatnya tuh banyak gitu loh dengan bersunat seperti itu, karena memang Allah itu tahu yang baik buat manusia tuh apa, yang baik buat kesehatan manusia, seperti nggak boleh makan babi. Kenapa kok nggak boleh makan babi? Kan babi itu katanya enak gitu kan. Nah justru belum tentu yang enak itu bagus buat kesehatan. Dan menurut saya itu nggak masalah lah, walaupun makanan banyak kok. Buat apa kita makan satu makanan, satu hewan, tapi itu bisa buat penyakit buat kita? Mendingan kita nggak usah makan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi Allah memang melarang itu semua ada tujuannya. Tujuannya apa ya? Buat kebaikan manusia gitu. Buat kesehatan manusia, kayak nggak boleh makan babi. Kenapa nggak boleh makan babi? Karena bisa bikin banyak penyakit, dan di dalam babi itu banyak cacing pitanya. Jadi kalau misalkan eksperimen ya, ada satu eksperimen itu daging babi disiram dengan Coca-Cola, itu cacing pitanya tuh pada keluar semua. Dan cacing pita itu walaupun direbus pun di bawah 1000 derajat pun nggak akan mati gitu loh. Jadi nanti begitu kita makan itu daging, itu cacing pitanya itu masuk gitu ke dalam lambung kita gitu, ke seluruh badan kita, apakah mau seperti itu? Kan bisa penyakit. Makanya Allah tuh udah tahu gitu loh. Allah tuh udah tahu itu semua bikin penyakit, makanya kita dilarang. Apa yang Allah larang itu, ya itu sebenarnya buat manfaat buat diri kita sendiri, bukan buat Allah. Ya kan, Allah nggak pernah memaksa gitu, nggak pernah kalian mau makan atau enggak, Allah nggak pernah paksa, itu tergantung kalian. Kalau kalian taat sama aku, ya kalian nggak usah makan gitu. Itu kan buat kebaikan diri kalian sendiri, bukan buat kebaikan Allah. Jadi di sini dituntut ketaatan kita. Allah cuma mau melihat ini hambaku ini taat apa enggak gitu kan. Dikasih peraturan seperti ini, taat enggak? Kalau taat ya pasti ada imbalannya, ada pahalanya, seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia tuh bukannya seperti malaikat gitu kan, harus taat gitu ya. Kalau malaikat tuh bukan harus taat, udah pasti taat gitu sama Allah. Jadi Allah perintahkan apa, malaikat pasti lakukan. Tapi kalau manusia kan Allah kasih kehendak bebas, ya kan. Kalian mau melakukan ya silakan, nggak mau melakukan ya udah gitu kan. Tergantung manusia itu mau taat atau mau enggak gitu loh. Jadi nah makanya nanti pahala yang Allah berikan untuk manusia juga derajatnya juga lebih tinggi dari malaikat kalau manusia itu taat gitu. Kenapa? Karena butuh perjuangan untuk taat gitu loh. Kan nggak semua orang manusia itu bisa taat, ya kan, tergantung iman dia. Kalau dia beriman, dia pasti taat gitu kan. Tapi kalau dia imannya setengah-setengah, ya taatnya juga setengah-setengah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita manusia itu berusaha untuk taat, memang nggak ada manusia yang ini ya sempurna ya.
Cuman kita selalu berusaha gitu, berusaha dan yang terbaik, dan Allah juga udah melihat gitulah perjuangan hambanya sampai di mana ketaatan dia, usaha dia untuk taat, seperti itu. Ya, untuk Mami Ika TV, aku lihat di setiap debat kayaknya para oten selalu kalah, tidak bisa jawab. Tapi kalaupun sudah ada jalan kebenaran yang jelas-jelas juga mental. Apa karena resiko mu'alaf, apa karena terpenjara nafsu dunia. Ya, jadi memang begitu kalau umat Kristen itu kalau lagi berdebat, mereka memang sebenarnya udah nggak bisa menyangka lagi gitu, bahwa memang di dalam Bible mereka itu memang banyak ya ayat-ayat yang tidak pantas ya, disebut ya, sebagai kitab suci gitu loh. Di dalam Bible mereka kan katanya kitab suci, tapi banyak ayat-ayat seperti di Yeskiel seperti itu kan nggak pantas ada di dalam sebuah kitab suci. Mereka udah nggak bisa menyangkal itu sebenarnya, cuman karena mereka sudah didogma gitu loh, didogma oleh bapak-bapak gereja. Mereka dari kecil sudah dimasuki dicekoki gitu kan oleh dogma-dogma bahwa misalnya Yesus itu Tuhan. Kalau saya sih alhamdulillah, kalau saya waktu itu saya sebagai saksi Yehova, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu nabi gitu kan, utusan. Tapi kalau selain saksi Yehova itu kan mereka percaya Yesus itu Tuhan. Jadi itu udah didogma Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Jadi walaupun kita kasih tahu, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu nabi, mereka tetap nggak percaya. Ya udah imani aja, orang kata pendeta saya juga itu Yesus itu Tuhan kok. Ya kan, jadi susah, udah itu cuma bergantung dari dari hidayah aja sih kalau kata saya. Jadi kita sih mengedukasi mereka, kita mengungkapkan kebenaran, cuman kalau mereka nggak mau terima ya itu udah kita serahin aja sama Allah gitu. Itu mah bergantung dari hidayahnya Allah aja gitu mah. Tapi kita sebagai umat muslim kita bertanggung jawab gitu loh untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka gitu maksudnya. Kalau kita udah tahu kebenaran tapi hanya kita simpan sendiri, itu tuh nggak boleh gitu. Allah tuh nggak suka. Allah inginnya kalian sudah tahu kebenaran Islam, kalian harus beritahukan gitu loh kepada saudara, kepada teman, kepada semua orang. Ya kan, dengan berbagai macam cara gitu, dengan yang kemampuan yang kalian punya gitu kan. Seperti saya saat ini, walaupun saya ilmu agama saya terbatas karena saya mu'alafah, ya kan, ilmu agama saya baru segimana sih, nggak ada apa-apanya, tapi saya berusaha untuk memberitahukan apa yang saya sudah pelajari gitu loh, sekemampuan saya, karena memang itu tanggung jawab saya. Kalau saya tahu, saya punya pengetahuan ya, tapi saya simpen gitu loh, saya nggak mau kasih tahu orang, nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari saya gitu loh. Kenapa kamu kok sudah tahu, kamu nggak mau kasih tahu orang-orang gitu? Iya kan, sedangkan kamu dikasih mulut, kamu bisa bicara, ya kan, kamu udah saya kasih prasarana, kamu punya handphone, kamu bisa pakai internet, kenapa kamu nggak mau kasih tahu orang-orang? Semua itu nanti diminta pertanggungjawabannya sama saya gitu. Makanya saya tuh, walaupun saya ilmu agama saya ya belum ada apa-apanya gitu ya, tapi saya punya tanggung jawab. Kenapa? Saya punya tanggung jawab untuk memberitahukan kepada semua orang tentang apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya alami. Itu kan begitu banyak kebaikan Allah yang sudah saya terima gitu. Saya sudah mengalami itu semua gitu. Jadi saya nggak peduli orang-orang di sana, di luar sana, orang-orang Kristen bilang saya inilah, katanya nanti saya mati lah, kecelakaan, katanya mu'alaf itu tuh banyak yang mati katanya di jalan. Kamu belum aja mati di jalan. Loh, kenapa saya harus takut? Yang bisa mematikan dan menghidupkan itu cuma Allah. Ya kan, manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin manusia bisa bunuh saya, bunuh jasad tubuh saya, tapi Allah bisa bangkitin saya lagi. Saya mau nggak pernah takut gitu loh. Bukannya saya menantang maut ya, tapi saya pasrah aja sama Allah, saya berserah diri. Karena kenapa? Saya berpikir begini, Allah yang bisa menghidupkan saya, bisa mematikan saya, dan bisa membangkitkan saya lagi gitu loh. Jadi saya nggak pernah merasa, oh saya takut nanti dibunuh apa-apa. Walaupun manusia bisa bunuh saya, tapi Allah bisa bangkitin saya lagi gitu. Walaupun saya banyak ada tuh yang komentar di video saya bilang, nanti kamu mu'alaf, katanya banyak tuh yang mati kecelakaan di jalan, belum aja kamu nanti mati kecelakaan di jalan. Loh, memangnya kamu yang punya nyawa? Kamu yang ngatur hidup saya, mati hidup saya, yang ngatur itu aku loh. Kamu nggak berhak ngomong begitu, bilang mu'alaf banyak yang mati kecelakaan di jalan. Ya kan, walaupun mereka mati, toh nanti Allah bisa bangkitin lagi kok. Nggak seperti orang-orang kafir, kalau udah mati masuk neraka, ya nggak akan dibangkitin lagi, nggak akan dikeluarin lagi dari neraka, gitu loh. Iya kan,
umat Islam pun kalau memang misalkan masuk ke neraka pun hanya untuk dibersihkan dosanya, bukannya masuk neraka untuk selamanya di neraka. Kan mereka ada yang komentar, katanya orang Islam itu pasti masuk neraka. Kamu masuk Islam ya? Diketawain, hahaha, katanya kalian pasti masuk neraka, katanya. Ya, mungkin kita pasti masuk neraka, tapi kan hanya untuk dibersihkan dosa-dosa kita, bukannya masuk neraka selamanya. Nah, kalau orang kafir, mereka masuk neraka itu nggak akan diangkat lagi gitu loh. Ya udah selamanya di sana. Jadi bahan bakarnya neraka gitu, jadi kayu bakarnya neraka gitu loh. Nah, kalau orang Islam masuk neraka sesuai dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya kan? Kan berbeda-beda, ada yang dosanya mungkin nggak seberapa, ada yang dosanya parah misalkan. Nanti kan ditimbang. Amal baik kita itu ditimbang gitu loh. Apakah orang-orang kafir diajarkan seperti itu gitu di agama mereka? Nggak diajarkan. Dulu saya nggak tahu masalah itu. Masalah nanti kita di akhirat amal baik kita ditimbang, yang mana yang lebih banyak. Kalau amal baik kita lebih banyak, ya kita masuk ke nerakanya nggak lama gitu kan, sebentar. Kalau amal buruk yang lebih banyak, ya masuk ke nerakanya agak lama sedikit. Tapi setelah itu ya diangkat naik ke surga seperti itu. Jadi dulu waktu saya masih kafir, saya nggak tahu mengenai itu. Makanya kenapa saya tuh sekarang kalau mau berbuat sesuatu, mau berkata-kata sesuatu, saya tuh kebanyakan mikir jadinya. Mikirnya kenapa? Ya Allah, jangan sampai saya berbuat dosa gitu kan, dengan ucapan saya, dengan perbuatan saya. Kalau dulu saya mana mikir ke situ, berbuat dosa aja udah. Saya ngomongin orang, gosipin orang apa, saya nggak tahu nanti semua itu nanti akan diperhitungkan gitu kan. Nggak pernah diajarin juga gitu, walaupun cuma diajarin jangan berbohong, jangan ini, emang dikasih tahu jangan berbohong, jangan apa, cuman kan nggak ada rasa takut gitu loh, nggak ada rasa wah nanti saya ditimbang amal baik saya, nggak diajarin seperti itu kalau diajaran waktu saya kafir. Jadi saya kalau mau berbuat dosa juga nggak ada perlindungannya gitu loh, nggak ada rasa takutnya. Kalau sekarang kan ada rasa takut kan, waduh nanti saya gimana ya, nanti saya mengalami siksa kubur, nanti saya di akhirat gimana ya. Sekarang saya ada rasa takut begitu. Kalau dulu saya nggak ada rasa takut, jadi nggak ada perlindungan juga buat saya mau berbuat dosa aja gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut apa-apa. Nah itulah, jadi dalam Islam itu memang indah ya. Jadi Allah tuh ingin manusia tuh hidup tuh berketeraturan gitu, teratur hidupnya. Jadi nggak suka-suka sendiri gitu loh. Jadi ada waktunya sholat, ibadah, ayo ibadah, kan teratur. Kalau dulu kan suka-suka, saya seminggu sekali ke gereja ya kan, mau berdoa suka-suka sendiri, apa-apa suka-suka ya kan. Saya mau mabok, mau apa, mau ke diskotik, mau apa. Nah sekarang kan enggak, jadi hidup saya tuh lebih punya tujuan gitu loh, lebih teratur. Jadi memang Allah maunya begitu. Kenapa kita umat Islam menghadap ke kiblat yang sama? Kenapa Allah ingin umat Islam itu teratur gitu loh. Jadi satu kesatuan, menghadap ke titik yang sama, ke arah kiblat gitu loh. Jadi Allah memang menginginkan keteraturan, keselarasan, semua demi kebaikan umat manusia gitu loh. Semua ada aturannya. Jadi nggak bisa seenak-enak sendiri. Kalau seenak-enak sendiri, ntar akhirnya ujung-ujungnya berbuat dosa gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya ya ada hukumannya dari Allah. Karena kita memang nggak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kan Allah sudah kasih peraturan, sudah kasih ketentuan. Kita harus melaksanakan itu kalau kita mau dapat pahala gitu kan. Ya seperti ini aja sih contohnya, kayak misalnya kita sekolah, ya kan, kita rajin belajar, kita ranking. Apakah kita nggak dapat hadiahnya? Kalau zaman dulu sih ranking 1 dapat hadiah dari sekolahan. Nah seperti itu. Kita ini seperti lagi sekolah di dunia gitu loh. Kita sekolah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kita berlomba-lomba supaya kita tuh dapat hadiah dari Allah gitu. Karena kita sudah lulus dari sekolah itu dengan nilai yang baik gitu kan. Nah, yang nanti ibaratnya itu kalau Allah itu seperti kepala sekolahnya gitu loh, yang nanti akan memberikan kepada kita hadiahnya. Kita ini mahasiswanya semua gitu. Kita berusaha belajar yang baik supaya kita dapat nilai yang baik. Ya kan, supaya kita nanti dapat hasil yang baik, dapat hadiah gitu kan dari Allah. Allah pemilik alam semesta ini. Ya kan, kalau kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, pasti nanti ada hadiah yang udah menanti kita. Ibaratnya kita kayak lagi sekolah aja, coba kita malas belajar, apakah kita bisa lulus? Ya kan?
nggak bakalan bisa lulus, nggak bakalan dapat hadiah gitu loh. Sama aja seperti itu. Makanya berlomba-lombalah berbuat kebaikan, ya kan? Iya. Ini siapa ini? Kaulan Sadida. Kok malah ketawa sih? Untuk Madan Gaming, setuju Misi Fana. Ya, terima kasih yang udah hadir ya di live chat dan sudah menyaksikan live streaming saya. Saya di sini cuma ingin mengulas mengenai kan banyak tuh fitnah-fitnah di luar sana yang mengatakan katanya Islam itu sulit dijalankan. Kenapa? Sholat dulu, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ya sholat itu sebenarnya bukan suatu hal yang sulit untuk dilakukan ya. Paling cuma berapa menit doang. Dan itu nggak mengganggu aktivitas sehari-hari juga. Kalau misalnya udah waktu sholat ya, lagi kerja, izin aja dulu. Pak atau Bu, saya izin sholat ya bentar. Masa bosnya nggak mengizinkan? Ya kan, kebangetan banget kalau nggak mengizinkan. Kan itu kan buat ibadah kita. Ya kan, walaupun misalkan bosnya bukan muslim misalkan, itu nggak sulit menurut saya. Yang penting kita ada niat, ada tekad, kita tuh mau sholat gitu. Itu semua untuk ibadah kita kepada Allah, untuk memuji Allah, ya kan? Jadi kita utamakanlah dulu sholat kita, nggak usah mikirin, wah nanti saya nggak dapat duit dong kalau saya sholat mulu. Ya justru kalau kita rajin sholat, sama Allah malah rezeki kita ditambahkan, kita nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah khawatir kita kehilangan duit atau kehilangan rizki karena kita sholat, gitu loh. Justru sholat itu udah menjadi bagian gitu dari umat muslim, seharusnya ya. Anggap aja kayak kita makan gitu loh. Kita kan butuh makan tiap hari. Nah, kita juga butuh sholat tiap hari. Gitu. Itu sholat buat keimanan kita. Kalau makan buat tubuh kita gitu loh. Kalau kita nggak sholat, iman kita lama-lama runtuh gitu. Kita udah nggak bisa disebut sebagai seorang muslim kalau kita udah nggak sholat. Jadi cuma mungkin hanya Islam di KTP aja gitu kan. Dan memang banyak sih Islam yang seperti itu banyak. Makanya kalau saya melihat umat muslim, saya nggak mau melihat predikat dia sebagai seorang Islam. Kenapa? Walaupun dia bilangnya agamanya Islam, belum tentu dia kelakuan dia itu selaras dengan ajaran Islam. Ya kan? Jadi saya nggak bisa menilai dia tuh dari agamanya aja. Kalau saya tahu, oh dia Islam. Tapi kok kelakuan dia gitu ya? Saya nggak bisa menilai, oh ajaran Islam berarti nggak benar dong. Ya enggak. Justru ajarannya bukan ajarannya yang nggak benar, tapi orangnya itu yang nggak menjalankan ajaran Islam gitu loh. Ajaran Islam tuh bagus, ajaran Islam tuh bagus, indah. Karena kenapa? Dari Allah datangnya, bukan dari manusia gitu loh. Semua yang datangnya dari Allah itu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna, semua sempurna, semua untuk kebaikan manusia. Ya kan? Justru kalau saya menilai agama Islam itu sebenarnya bukan dari orang-orangnya juga, tapi dari ajarannya. Kenapa? Karena kalau dari orang-orangnya mah kan nggak semua orang yang disebut Islam itu menjalankan agama Islam. Ada juga cuman Islam abal-abal, ya kan? Cuman ngakunya Islam, tapi sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat, sedekah nggak pernah. Apakah itu bisa disebut seorang Islam? Ada dua kategori orang baik dan orang benar. Menurut Ikhwan Fila yang mana yang lebih bagus, orang disebut orang baik atau orang benar? Orang baik belum tentu benar gitu. Kalau orang benar udah pasti kelakuannya baik. Jadi jangan bilang, oh itu orang baik loh, dia ngasih saya uang, dia ngasih saya ini, tapi dia nggak pernah sholat, tapi dia nggak pernah sedekah, tapi dia nggak pernah baca Quran. Kalau sedekah itu termasuk sedekah kan, baik kan? Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah baca Quran. Apakah itu bisa disebut dia orang baik? Dia bukan orang baik dan juga bukan orang benar kalau menurut saya. Yang disebut orang baik itu dia juga harus benar. Dalam arti ya dia harus sholat sebagai seorang Islam gitu loh, seorang Muslim. Jadi walaupun dia baik kepada sesama, misalnya dia banyak memberi, tapi dia nggak pernah sholat, itu nggak bisa dibilang dia itu orang baik, nggak bisa disebut dia orang benar. Banyak orang baik, tapi belum tentu dia orang benar gitu. Orang baik tuh banyak, baik, dia banyak menolong orang, ya kan? Baik, oh dia orang kafir loh, tapi dia baik loh. Tapi apakah dia orang benar di mata Allah? Dia nggak benar, karena dia bukan orang Muslim, karena dia nggak melaksanakan sebagai seorang Muslim gitu. Misalkan dia sholat, tapi kalau dia itu sholat, dia rajin berzakat, bersedekah, baca Quran, dia udah pasti orang benar dan juga orang baik gitu.
udah dua gitu predikatnya. Tapi kalau orang baik itu belum tentu dia benar, karena walaupun dia baik banyak menolong orang tapi dia nggak pernah sholat, itu nggak bisa dibilang dia orang benar ya. Yang disebut orang baik dan orang benar itu ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan semua-muanya mencakup keseluruhan. Jadi ya ibadahnya, misalkan dia sholat, dia berzakat, dia seperti itu baca Quran, ya kan, semuanya gitu harus keseluruhan. Kenapa disebut sebagai seorang muslim harus secara kafah, yaitu jadi nggak bisa sekadar comot seperti itu. Jadi harus semuanya apa yang Allah perintahkan ya kita lakukan, nggak ada yang sulit kok, nggak ada yang sulit. Semua yang Allah perintahkan itu sebenarnya nggak ada yang sulit, tergantung kitanya mau atau enggak melakukannya gitu loh. Tergantung niat, kayak ibarat kata dulu saya pertama kali saya puasa ya, saya berpikir gini, ya Allah, saya bisa apa enggak puasa gitu ya, pagi-pagi bangun, saya harus makan, harus nahan lapar, nahan haus. Tapi saya niat, pokoknya saya harus bisa gitu loh. Untuk Allah, apa sih yang nggak bisa gitu, semua harus bisa. Kalau saya niat, pasti Allah mudahkan. Harus berpikir seperti itu. Saya niat nih, saya pengen baca Quran tiap hari. Saya niat pengen bisa baca Arab. Pasti Allah mudahkan gitu loh. Kita berdoa, selalu berdoa, ya Allah mudahkan saya pengen bisa baca Arab, saya pengen bisa baca Quran, saya pengen bisa puasa Senin Kamis atau apa, sholat sunnah. Pasti Allah mudahkan gitu loh. Penting kita udah ada niat, itu udah dicatat oleh malaikat, itu udah ada pahalanya sendiri buat kita. Apalagi kalau kita lakukan gitu kan, niat kita lakukan, wah itu lebih sempurna lagi gitu loh. Udah sempurna. Jadi Islam itu indah, nggak ada yang sulit gitu loh. Walaupun dalam niat, dalam hati aja udah ada pahalanya loh buat kita. Apakah nggak indah gitu? Allah apa nggak maha baik, ngomongnya sampai belibet saya. Saking saya tuh benar-benar ya Allah gitu, Allah tuh maha baik gitu loh. Allah tuh maha baik, Allah tahu apa yang saya butuhkan. Kadang ya saya baru dalam hati aja ingin gitu, tanpa saya berdoa ngomong gitu, Allah tuh udah tahu gitu. Allah udah tahu dalam hati saya gitu, keinginan saya apa, niat saya apa, Allah tuh udah tahu dan Allah mudahkan gitu loh. Allah pasti mudahkan, walaupun misalnya ya saya mau pasang wifi nih nggak bisa terlaksana ya nggak apa-apa lah, ya kan, yang penting saya masih tetap bisa berdakwah, ya kan, ya mungkin suatu saat saya bisa pasang wifi, semua dalam hati saya, ya Allah saya pengen bisa pasang wifi supaya siar saya tuh lancar, supaya sinyal saya tuh nggak tersendat-sendat, ya kan, gambarnya nggak blur-blur, suaranya nggak jelek kalau lagi live gitu. Cuman kalau memang saya bisa belum terlaksana, saya pasang wifi, ya mungkin Allah tunda, mungkin nunggu waktu yang terbaik. Kalau saya mah selalu berusaha untuk berhusnuzon sama Allah gitu. Saya nggak mau berpikiran buruk pada Allah. Semua itu saya kembalikan lagi sama Allah. Mungkin ini yang terbaik buat saya gitu loh. Jadi saya tinggal nunggu waktunya aja, waktu yang terbaik yang Allah berikan untuk saya, gitu aja. Apapun keadaan saya sekarang, karena itu memang yang terbaik buat saya. Ya buat kamu sekarang ini yang terbaik gitu loh. Allah saya tuh seperti mendengar Allah tuh berbicara sama saya, ini yang terbaik buat kamu sekarang ya ini. Ya udah terima aja gitu. Nah itulah, jadi orang muslim itu, arti kata muslim itu sendiri kan kita berserah diri ya, berserah diri sama Allah. Ya kita memang harus berserah diri, jadi dalam arti dalam hal ibadah kita berserah diri ya kan, kita menuruti apa yang Allah perintahkan, kita disuruh sholat, kita sholat, baca Quran, zakat, sedekah, kita berserah diri sama Allah. Dan selain itu kita juga harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam segala hal. Pasrah aja gitu loh. Pasti nanti Allah tuh sedang bekerja, Allah tuh nggak tidur. Allah tuh lihat gitu hambanya, mana yang taat, mana yang enggak, mana yang yang selalu menolong orang, yang selalu dalam walaupun hidupnya susah juga masih nolong orang. Allah tuh tahu gitu. Jadi Allah tuh nggak tidur, makanya kita harus pasrah aja. Makanya sebagai seorang muslimah ini, saya tuh lebih baik berpasrah gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, bukan ya udahlah terpaksa ya udahlah terserah Allah gitu maksudnya. Ya udah terserah Allah aja, memang ini yang terbaik buat saya, ya saya terima, ya kan, karena saya mengakui saya juga banyak dosa, ya kan, dan saya nggak mau nambah dosa saya lagi gitu. Saya mau kalau bisa ya jangan berbuat dosa lagi gitu loh maksudnya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara ya berusaha melakukan yang terbaik gitu, apapun keadaan itu ya selalu bersyukur, ikhlas, jalanin hidup, ya kan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya seperti itu aja. Berarti semua urusan dimudahkan gitu loh sama Allah. Nggak usah banyak mengeluh, nggak usah
apa ya, jadi seolah-olah kayak mengkufurkan nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Misalnya dikasih rezeki, ya aku cuma segini ya, saya dapat hari ini. Gak usah begitu. Alhamdulillah. Jadi orang Islam tuh harus banyak bersyukur. Dapat rezeki, alhamdulillah. Walaupun kena musibah, alhamdulillah. Cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau kita dapat musibah. Begitu aja. Jadi semua itu kembali lagi kepada Allah. Ya kan? Kita serahkan semua sama Allah. Walaupun kita misalkan dapat musibah, ya itu berarti semua memang harus kembali kepada Allah aja. Kita serahin, pasrahin aja gitu. Kita dapat nikmat, dapat rezeki, alhamdulillah, rabbil alamin. Harus banyak bersyukur. Justru Allah suka hamba-hambanya itu yang seperti itu. Bersyukurlah. Semua nikmat sudah Allah berikan gitu, dari nafas, dari oksigen yang kita hirup. Ya kan, kita bisa melihat, kita bisa berjalan. Itu udah nikmat gitu loh. Bukan diukur dengan materi gitu, baru kita, oh itu kita dikasih nikmat, oh kita dikasih banyak materi. Enggak gitu. Makanya kita harus banyak bersyukur, harus banyak menjalani hidup tuh dengan ikhlas. Walaupun kita susah, kayak bagaimana tuh kita nggak sampai mati kelaparan gitu loh. Kita masih tetap bisa makan. Allah selalu memberikan makanan untuk kita tiap hari dengan caranya sendiri gitu loh. Nggak usah khawatir, yang penting kita berdoa, jangan lupa selalu sholat, berdoa, baca Quran. Ya seperti itu ya, nggak usah khawatir. Justru kalau kita khawatir, apakah kita bisa menyelesaikan masalah kita? Nggak bisa. Tapi kalau kita berdoa, kita sholat, bisa menyelesaikan masalah kita gitu loh. Allah pasti menjawab setiap doa. Tapi kalau kita cuma khawatir, aduh nanti gue besok gimana ya, nanti gue gini gimana ya, tapi kita nggak berdoa, kita nggak sholat, ya nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Seperti itu. Ya, saya sih nggak mau menanggapi komentar-komentar di live chat. Ya, terserah kalian kan, kalian itu orang-orang kafir. Jadi kalian walaupun mungkin udah tahu kebenaran, kalian nggak mau menerima gitu kan. Itu sih hak kalian. Cuma saya sih berdoa semoga kalian dapat hidayah, ya kan. Mungkin kalian sekarang menghujat orang-orang Islam, ngata-ngatain Nabi kami, Nabi Muhammad. Itu karena kalian belum tahu kebenaran aja yang sesungguhnya. Jadi gimana sih? Kalian tuh harus ada yang menuntun gitu, yang menuntun tuh harus Allah. Jadi percuma kami kasih tahu kalian kebenaran pun kalau Allah nggak kasih hidayah sama kalian tuh nggak bakal bisa terima kebenaran gitu loh. Kalian seperti orang buta, matanya tuh seperti tutup, kupingnya seperti tutup, nggak bisa mendengar kebenaran itu, nggak bisa melihat kebenaran itu. Hanya Allah yang bisa membuka mata kalian, melihat kebenaran dalam Islam gitu. Jadi walaupun kalian sekarang cuap-cuap, ya kan, menghujat umat Islam di live chat atau dimanapun itulah, di komentar-komentar video saya, ya saya sih maklumin, karena memang kalian tuh belum dapat hidayah aja dari Allah, gitu loh. Saya sih nggak menyalahi kalian bicara seperti itu, karena memang kalian belum tahu kebenaran. Walaupun kalian tahu kebenaran, kalian nggak mau terima, ya kan? Mata kalian seperti mata orang buta, kuping kalian seperti orang tuli, nggak bisa mendengar. Cuman Allah yang bisa memberikan hidayah itu kepada kalian, gitu loh. Ya kan? Ya saya cukup akhiri sampai di sini. Terima kasih yang udah hadir, untuk Deborah Yap, ya kan? Dan juga untuk mengikuti Yesus Akal Sehat. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini banyak yang sudah hadir ya, untuk Awan Ibanes, untuk Zambrong. Terima kasih kehadirannya. Saya akhiri sampai di sini ya. Dengan mengucapkan, saya jadi lupa tuh. Saya kebanyakan ngomong jadi lupa deh. Ya udahlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.